Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya Tiffany Alfiana Anissa Putri dari Administrasi Prodi Perpajakan, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang impor penyusutan pada ISPT PPh Badan. Langsung saja di sini di soal saya sudah memiliki deskripsi aset. Ya, di sini ada daftar aset tetap. Langsung saja kita kerjakan. Langkah pertama, sebelumnya di sini saya sudah mengerjakannya ya. Nah, di sini untuk mempermudah menjelaskannya, makanya saya isi terlebih dahulu, baru setelah itu saya akan menjelaskannya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah, di sini kan ada nama aset. Langsung saja nih, kita copy. Nama aset ini kita copy semua sampai bawah. Nah, sampai sini, sampai lemari mes. Kita copy, lalu kita paste di sini. Setelah kita paste, kita harus menyortir nih kalimat-kalimatnya. Apakah ada kalimat-kalimat tambahan? Karena di sini nama asetnya yang benar-benar nama aset saja yang bisa dimasukkan. Jadi, kalimat-kalimat tambahan itu tidak bisa dimasukkan. Contoh kalimat tambahan itu apa sih? Contoh kalimat tambahan itu seperti ini. Nah, di sini ada kalimat beli, ada kalimat pembelian, lalu ada kalimat pembuatan, seperti itu. Itu merupakan kalimat-kalimat tambahan. Nah, ini harus kalimat-kalimat seperti pembuatan, beli, biaya pelunasan, bikin 1 unit. Nah, ini harus dihilangkan. Nih, ada pembelian lagi, seperti itu. Nah, kalimat-kalimat itu harus dihilangkan. Lalu di sini ada tanda kurung juga. Ini juga tidak boleh ya. Ini harus dihilangkan. Ada strip, seperti itu. Nih, ada strip lagi. Nah, kalimat-kalimat tambahan ini harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Di sini kita langsung saja nih, mudah caranya. Kalian hanya memencet CTRL plus F. Lalu kalian ke replace. Nih, misalkan kalian akan menghapus kalimat pembelian. Ya sudah, kalian klik aja nih pembelian. Replace with-nya tidak usah diisi. Lalu kita replace all, seperti itu. Selanjutnya, misalkan kalian mau mengubah menghilangkan tanda titik. Tinggal kalian isi tanda titik, atau koma, atau kalimat pembuatan. Nah, seperti itu. Sampai semuanya benar-benar clear. Lalu kalian replace all. Seperti itu caranya. Tadi CTRL plus F. Lalu, setelah ini semua pure nama-nama aset saja, tidak ada kalimat-kalimat tambahan. Selanjutnya kita akan mengcopy bulan, tahun, dan harga perolehan. Nah, bulan, tahun, dan harga perolehan ini didapat dari mana sih? Bulan, tahun, dan harga perolehan ini didapat dari sini. Di sini ada bulan, ada tahun, ada harga beli. Kita copy satu per satu. Ini kita blok sampai bawah. Nah, di sini. Lalu kita copy. Dan kita paste di sini. Sama halnya dengan tahun dan harga perolehan. Kita copy lagi. Nah, ini kita copy, lalu kita paste. Ini juga sama ya, kita copy lalu kita paste. Untuk selanjutnya, jika ini sudah selesai, yang harus dilakukan adalah isi jenis dan kelompok harta. Jenis dan kelompok harta itu yang mana sih? Jenis dan kelompok harta itu yang ada di sini nih. Ada kelompok harta, ada jenis, nih bisa dilihat ya, ada 1, ada 2, ada mebel dari logam, ada tools, dan segala macam. Ada alat komunikasi, mesin kantor. Nah, ini tuh dapat dari mana sih? Bagaimana cara kita mengkelompokkannya? Kalau misalkan building, gudang di showroom, kan itu kita nggak rancu ya, itu pasti bangunan. Makanya kita tinggal klik, tinggal isi di sini bangunan, seperti itu.
Kalau yang seperti ini, bagaimana ya cara klasifikasikannya? Langsung saja nih. Di sini kita buka PMK nomor 96 tahun 2009 tentang jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, contoh ya, kita ambil contoh. Di sini, misalkan ini, dongkrak buaya 2,5 ton. Nah, ini kita masukkan ke jenis harta kita masukkan ke kelompok harta nomor 2. Kenapa kok nomor 2? Karena ini berat sekali ya, 2,5 ton. Maka kita masukkan ke kelompok 2 nih. Dongkrak buaya kita masukkan ke kelompok 2. Ini masuknya ke sini ya. Semua jenis usaha. Karena di sini ada kalimat mebel dan peralatan dari logam. Yang cukup berat, makanya kita masukkan ke kelompok 2 dan kita beri nama mebel dari logam. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita ambil contoh lagi. Di sini ada vacuum cleaner nih. 1 unit, ya kan? Di sini kita masukkan. Kenapa kita masukkan ke kelompok 1? Karena vacuum unit ini nih ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Nih kita masukkan ke kelompok 1. Di sini kita masukkan ke sini. Dan kita masukkan ke dalam jenisnya, kita masukkan ke dalam mesin ringan. Seperti itu. Lalu dilanjutkan sampai selesai. Di sini sudah ada semua klasifikasinya. Setelah ini semua kita kerjakan, langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah kita harus tahu kita harus tahu 50% ini tuh apa sih? Kok ada N, kok ada Y, ya kan? Pasti kalian bingung. Dan ternyata 50% ini tuh berguna untuk pengurangan terhadap biaya-biaya tertentu seperti biaya telepon dan mobil sedan. Kalau N ini tuh apa sih? N ini tuh berarti no. No itu untuk tidak mendapatkan pengurangan 50% karena yang dapat 50% kan hanya sedan dan telepon. Lalu, semisal di sini ada Y. Apa Y? Y itu berarti yes. Nih, kan HP iPhone, terus di sini juga ada HP iPhone, ini ada HP CDMA. Nah, seperti itu. Kan masuknya ke dalam HP. Nah, itu yang mendapatkan pengurangan 50%. Nah, di sini ada Honda New City, kan termasuk mobil sedan ya, seperti itu. Lalu di sini ada Mitsubishi Lancer. Seperti itu. Lalu cara mengklasifikasikannya, jika datanya sebanyak ini kan pusing. Kalau misalkan kita harus ngisi satu-satu, gimana ya caranya biar kita nggak pusing ngisi satu-satu seperti ini? Ternyata ada caranya. Yang pertama itu, yang kita harus lakukan adalah kita harus ke data ya, ke data yang di sini, lalu kita klik filter. Nah, di sini jika sudah, kita ke jenis. Nih, ada kalimat jenis. Kita klik ini. Terus kita pilih unslate. Kita pilih tadi kan sedan sama handphone.
Nih, ada kendaraan kan? Lalu ada alat komunikasi. Oke, nah di sini sudah ada jenis sedan dan telepon. Nah, di sini baru kita mengklasifikasikan lagi di mana yang masuk ke yes dan yang masuk ke no. Ingat, yang masuk ke yes itu yang dapat pengurangan 50% hanya sedan dan handphone. Nah, di sini ada handphone ya kan? Ada handphone lagi. Kenapa ini nggak masuk? Karena ini masuknya ke pesawat telepon, terus ke key telepon. Nah, itu makanya diberi tanda N. Nih, seperti ini kan, ada pesawat telepon. Kalau misalkan yang Y ini, nih ada handphone second emergency. Nah, seperti itu. Ada HP 2 unit Mitsubishi Lancer. Ada City, ada Lancer lagi. Seperti itu cara mengklasifikasikannya. Lanjut ya. Kita kembalikan lagi datanya. Nah, oke. Saat ini kita akan mengisi jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, nama harta, dan kelompok harta yang ini. Caranya yaitu kita ke sini, kita ke VLOOKUP. Nah, di sini terdapat bangunan, alat komunikasi, sepeda motor, dan lain-lain. Ini data yang ini kita dapatkan dari sini. Dari jenis ini. Bagaimana cara memilihnya? Kita langsung saja klik data yang ini, lalu kita auto filter. Jika sudah difilter, di sini kita buka tanda panah ke bawah ini. Di sini ada, nah ini yang kita akan copy ke VLOOKUP ke sini. Di sini ada alat komunikasi, aset tidak berwujud, bangunan, kendaraan, mebel dari logam, mesin kantor, mesin ringan, sepeda motor, dan tools. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ke 9 ini yang akan kita copy. Ini kita copy ke sini. Nah, ini kita copy. Selanjutnya, kita mengerjakan jenis harta. Cara mengerjakan jenis harta itu, kita langsung buka ISPT-nya. Caranya mengetahui jenis harta yang pertama yaitu kita membuka SPT PPH. Di sini ada lampiran khusus. Di sini ada daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Kita klik baru. Nah, di sini ada ya jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, dan nama harta. Nah, di sini jenis harta bangunan. Bangunan itu masuknya ke kelompok 2. Yaitu ke kelompok bangunan. Karena bangunan itu kelompok 2, yaitu kelompok bangunan, maka angkanya yaitu 2. Untuk harta berwujud itu 1, untuk harta tidak berwujud itu 3. Nah, kita langsung masukkan saja ya, ini kelompok bangunan. Kelompok bangunan 2, harta berwujud 1, harta tidak berwujud 3. Nah, ini bangunan 2, kelompok bangunan ini 2. Lalu yang lainnya kita masukkan ke 1, 1, 3, dan yang lainnya ini 1. Menyesuaikan dengan ada yang di sini. Seperti itu cara mengklasifikasikan jenis harta. Kita kerjakan satu-satu dulu ya, mulai dari bangunan. Tadi bangunan kan masuknya ke kelompok bangunan. Lalu untuk kelompok hartanya, untuk kelompok harta, bangunan itu termasuk kelompok yang permanen. Permanen itu di sini nomor 1. Dan tidak permanen itu nomor 2. Di sini nomor 1. Di sini tadi nomor 2. Di sini nomor 2, di sini nomor 1. Jadi, di Excel kita tulis 21. 2 itu untuk jenis hartanya, kelompok hartanya itu 1. Nah, untuk jenis usaha, sama seperti tadi. Jenis usaha, di sini kita masukkan
semua jenis usaha. Makanya di sini kita masukkan satu lagi. 2 itu untuk jenis harta, 1 ini untuk kelompok harta, dan 1 ini untuk jenis usaha. Makanya kita masukkan 2, 1, 1. Untuk selanjutnya nama harta. Nama hartanya ini kita dapat dari nama hartanya ini. Nama hartanya ini kita dapat dari sini. Kan di sini hanya ada gudang ya. Sementara tadi kan nama hartanya bangunan. Langsung saja kita klik baru. Nah, di sini ada ya 2112. Kita klik nama hartanya, kita tulis bangunan. Simpan. Nah, di sini kodenya 2112. Tutup. Nah, di sini ada kan bangunan. Nah, jadi seperti itu cara memasukkannya ya. Nah, ini nama hartanya tadi untuk bangunan 2112. Seperti itu. Nah, contoh selanjutnya di sini ada alat komunikasi. Jenis hartanya itu kita tahu dari mana? Jenis hartanya untuk alat komunikasi. Alat komunikasi itu kan termasuk ke harta berwujud ya, alat komunikasi. Harta berwujud, dia ada bentuk bendanya. Kita klik harta berwujud itu tadi nomor 1. Makanya di sini kita masukkan jenis hartanya ke angka 1. Untuk kelompok harta, kita masukkan ke kelompok 1. Nah, kita masukkan ke kelompok 1. Untuk jenis usaha, kita masukkan ke semua jenis usaha. Semua jenis usaha itu nomor 1. Jadi, di sini jenis usahanya 111. 1 yang di depan itu untuk jenis harta. Kelompok harta itu ini, dan jenis usaha itu ini. Jadi, jenis usahanya 111. Untuk nama harta di alat komunikasi, itu dapatnya dari sini. Nama harta nih. Kan ini nggak ada ya. Nggak ada tulisan alat komunikasi. Kita klik titik 3 ini. Terus kita klik baru. Nah, ini udah ada nih kode hartanya. 118. Kita masukkan kode hartanya. Tadi alat komunikasi. Simpan. Nah, udah ada ya. Berarti nama hartanya alat komunikasi. Tadi kode hartanya bisa dilihat di sini. 118. Makanya di sini kita isi 118. Begitu pula untuk sepeda motor, aset tak berwujud, dan yang lainnya, tools dan yang lainnya, cara mengerjakannya juga sama seperti tadi, seperti bangunan dan alat komunikasi. Seperti itu cara mengerjakannya. Saat ini kita akan mengisi dari jenis harta hingga kelompok harta sini ya. Di sini saya menggunakan rumus. Rumusnya itu sama dengan VLOOKUP. Kita masukkan kolom I ini, lalu kita copy. Kita copy ini, lalu kita klik F4, masukkan ke dalam sini. Nah, bisa dilihat rumus lengkapnya yang ada di sini ya. Untuk kelompok harta, jenis usaha, nama harta itu tinggal kita ganti di sini. Ini kan 2, kita ganti 3, 4, dan 5. Seperti itu, hanya kita ganti belakangnya saja. Untuk rumusnya itu sama. Selanjutnya, ini sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan memindahkan data-data ini ke dalam CSV. Cara mengerjakannya yaitu
Di sini ada contoh data impor penyusutan. Di sini ada contoh data impor penyusutan. Di sini kita hapus saja contoh ini. Sebentar. Kita hapus saja. Nah, setelah ini dihapus, kemudian kita pindahkan data yang ada di sini. Kita pindahkan ke dalam sini. Di sini ada jenis harta, ada kelompok harta, ada jenis usaha, nama harta, dan lain-lain. Itu kita dapatkan dari sini. Kita dapatkan dari sini nih, ada jenis harta dan lain-lain. Tinggal kita copy. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah mengkopinya. Nah, di sini saya sudah mengkopinya. Seperti tadi, sudah saya kerjakan. Lalu di sini untuk jenis penyusutan komersialnya kita isi satu saja, dan penyusutan fiskalnya kita isi satu saja, hingga selesai. Untuk data-data yang lain, kelompok harta, jenis usaha, nama harta, bulan perolehan, tahun perolehan, harga perolehan, nilai sisa buku, penyusutan fiskal tahun ini, dan keterangan nama harta. Yang tadi ya, tinggal di copy paste dari sini. Nah, tinggal kita copy paste dari sini. Seperti itu cara mengerjakan format CSV-nya. Nah, setelah ini semua kita kerjakan dan CSV-nya juga kita kerjakan, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita copy ini ke contoh data impor penyusutan. Ini foldernya bisa kita dapat pada saat pertama kali kita mendownload ISPT PPH Badan. Di sini saya sudah mengkopinya dan saya sudah merename-nya menjadi CSV. Nah, ini sudah saya save. Oh ya, untuk save-nya itu kita cukup klik ini, lalu kita save as ya. Terus kita ganti CSV, delimited. Selanjutnya, kita langsung aja nih kita coba impor. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita klik utility, lalu impor data. Kita ganti penyusutan dan amortisasi fiskal badan, tahunnya tahun 2018. Kita cari datanya. Kita buka. Kita view data. Kita view data lagi. Nah, jika sudah masuk semua datanya, baru kita klik impor. Kita tunggu, sedang impor data. Proses impor selesai, tidak ada data yang gagal diimpor. Kita klik OK. Lalu ini kita tutup saja. Nah, untuk mengecek datanya apakah sudah berhasil diimpor atau belum, kita klik SPT PPH. Lalu kita buka lampiran khusus ya. Kita klik daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, di sini sudah berhasil semua, datanya sudah berhasil terimpor. Nah, jika sudah berhasil, maka video tutorial kali ini sudah selesai. Kita tutup. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila masih banyak terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.